Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Zaidan Korudin dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pada bab 2 yang berjudul peluang usaha. A. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, sedangkan usaha berarti upaya untuk mencapai yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber yang dimiliki. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Yang kedua, sesuai dengan minat. Yang ketiga, tingkat kelayakan usaha teruji. Yang keempat, bersifat ide kreatif. Dan kelima, ada keyakinan untuk mewujudkan. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial yakni memiliki nilai jual dan bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Yang B. Analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif, yaitu menerima gagasan atau ide-ide baru dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang C. Persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Yang kedua, bentuk usaha. Yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Beberapa langkah-langkah analisis peluang usaha yaitu membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni, penyediaan modal, menyiapkan tenaga kerja, dan menyiapkan sarana. Yang D. Tujuan analisis peluang usaha. Beberapa tujuannya yaitu untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, dan untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Yang E. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang pertama, faktor penyebab keberhasilan wirausaha yaitu faktor manusia, yaitu dari kepribadian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, faktor keuangan. Yang ketiga, faktor perencanaan. Dan yang terakhir, faktor pemasaran. 2. Faktor penyebab kegagalan menurut Zimmer. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang. Yang ketiga, kurang berpengalaman. Dan yang keempat, tidak bisa mengelola keuangan. Yang kelima, lokasi yang kurang mendukung. Keenam, gagal dalam perencanaan. Dan yang terakhir, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. F. Memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Dari kreatif, dapat diidentifikasikan yaitu yang pertama, menciptakan atau to create. Yang kedua, memodifikasikan atau to modify. Yang ketiga, mengkombinasikan atau to combine. Dari inovatif dapat diidentifikasikan yaitu yang pertama, memanfaatkan barang tidak terpakai. Yang kedua, memanfaatkan barang yang tersedia di alam. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Yang G. Jenis-jenis inovasi menurut Kuratko ada 4 jenis inovasi, yaitu yang pertama, invensi atau penemuan baru. Yang kedua, ekstensi atau pengembangan. Yang ketiga, duplikasi atau penggandaan. Dan yang terakhir, sintesis atau penggabungan. H. Sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Dan terakhir, kebutuhan yang belum terpenuhi. I. Pendekatan analisis peluang usaha. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang ketiga, opportunity atau peluang atau kesempatan. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Yang kedua, analisis 5W1H, yaitu what, where, when, why, who, how. 3. Studi kelayakan usaha. Manfaat studi kelayakan usaha digunakan untuk 1. Perintis usaha baru. 2. Mengembangkan usaha yang sudah ada. 3. Memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Tahapan studi kelayakan dilakukan dengan cara A. Tahap penemuan ide. B. Tahap penelitian usaha. C. Tahap evaluasi. D. Tahap pengurutan usulan yang layak. E. Tahap perencanaan pelaksanaan. Dan F. Tahap pelaksanaan. Tujuan studi kelayakan usaha untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan.
Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.